Pemirsa, kita akan ke trending yang pertama yang menjadi pencarian juga di warganet adalah berkisar seputar banjir atau juga longsor yang ada di Bandung Barat, pemirsa. Jadi ini topik kita di hari ini yang pertama ya. Jadi untuk Anda yang juga menyaksikan, Anda bisa bergabung bersama kami dan juga ikut juga menyebarkan informasi bahwa sangat banyak butuh bantuan logistik karena lokasinya juga agak cukup berat di sini. Jadi petugas gabungan ini berhasil menemukan 3 jenazah korban hilang dari longsor Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Dikonfirmasi 2 jenazah merupakan anak-anak dan 1 wanita dewasa. Nah, hingga saat ini masih ada 7 korban yang hilang. Dan pemirsa, kalau dilihat dari gambar ya, tim SAR gabungan masih terus mencari korban longsor di Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Dan proses pencarian dilakukan dengan cara manual karena petugas ini terkendala dengan kondisi medan yang terjal dan juga akses sempit menuju titik lokasi. Pencarian sebelumnya juga sempat diberhentikan sementara pada Senin malam tadi dan kembali dilanjutkan pada pagi hari ini. Pencarian dilakukan di sejumlah titik yang sebelumnya sudah dipetakan dan diduga menjadi tempat tertimbunnya korban yang belum ditemukan. Ini menyeramkan sekali ya, Anggi, sampai bangunan rata dengan tanah itu. Nah, untuk itu tim pencarian gabungan ini pemirsa sudah ini bersama-sama ya, ada TNI, Polri, Basarnas dan relawan ini mencoba kembali menyusuri lokasi longsor dengan peralatan manual. Kenapa manual? Karena sekali lagi ini lokasinya agak sulit untuk diakses. Jangankan untuk masuk mobil atau motor, jangankan untuk masuk traktor besar gitu atau alat berat, untuk mobil dan motor aja ini susah sekali. Jadi mereka harus berjalan kaki untuk menuju ke lokasi. Sebelumnya longsor ini terjadi di lokasi akibat hujan deras pada Minggu 24 Maret malam. Longsor ini mengakibatkan 30 rumah warga rusak parah dan 7 korban masih dalam pencarian. Kemarin 10, tadi sudah ditemukan 3, jadi masih ada 7 lagi untuk sementara yang dinyatakan hilang. Nah, karena sekarang pencariannya masih manual, pemirsa, akhirnya pihak kepolisian ini menerjunkan K9 atau anjing pelacak untuk mendeteksi keberadaan korban yang tertimbun longsor. Tim anjing pelacak ini difokuskan di titik-titik rumah yang tertimbun, di mana warga pada saat kejadian berada di rumahnya. Petugas dari kepolisian Polres Cimahi menerjunkan 100 personel dibantu oleh anggota kepolisian dari Mapolda Jawa Barat. Dan sulitnya medan lokasi longsoran akibat tertimbunnya rumah milik warga dengan ketinggian lebih dari 5 meter membuat petugas kepolisian ini kesulitan hingga saat ini. Nah untuk warganya sendiri, pemirsa, warga di sekitar lokasi longsor di Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, ini masih mengungsi. Mereka khawatir karena mungkin aja ini masih ada longsor susulan. Nah pada Selasa siang terlihat warga membawa harta benda dan juga perbekalan pakaian yang disiapkan mereka untuk mengungsi. Rencananya, warga ini akan mengungsi ke tempat yang lebih aman, seperti misalnya di posko yang sudah disiapkan petugas di kantor Desa Cibenda maupun di rumah kerabatnya. Nah, sejumlah lansia dievakuasi untuk mengungsi dan langsung dilakukan pengecekan kesehatan oleh petugas BPBD menggunakan kendaraan bermotor ke posko kesehatan. Menurut data BPBD Kabupaten Bandung Barat, pemirsa, pengungsi yang berada di posko pengungsian sekarang sudah di angka 429 jiwa dengan 115 kakak. Dan kalau kabupaten dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat sendiri ya, Anggi, ya, untuk saat ini sih mengatakan bahwa seluruh kebutuhan untuk para penyintas bencana ini sudah terpenuhi. Jadi seiring berjalannya waktu mereka sudah memenuhi kebutuhan dasar, tapi masih dibutuhkan juga beberapa kebutuhan lainnya ya untuk para korban, karena kan saat ini masih mendekam di pengungsian ya. Iya, betul-betul. Kita akan ajak pemirsa juga ya untuk melihat situasi terkini mengenai misalnya untuk pencarian korban longsor Cipongkor, Bandung Barat. Kami akan mengajak Anda bergabung dengan Rifki Nafis dari lokasi. Selamat sore Rifki, apa yang bisa dilaporkan dari sana, perkembangan terbaru dari sana seperti apa? Selamat sore Anggi dan juga Gemma, dan juga pemirsa di rumah. Dan betul sekali saat ini kami masih berada di lokasi pencarian korban longsor yang masih dalam status hilang di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Dan kalau kita lihat di belakang saya saat ini, petugas juga masih mengupayakan proses pencarian di sektor 1, merupakan salah satu titik fokus dari 3 titik fokus yang sebelumnya dipetakan hasil asesmen dari penggunaan anjing ataupun K9 Polri. Dan kalau kita lihat setelah tadi siang
pada sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat ditemukan 3 jenazah. Sekarang juga petugas gabungan ini atau tim SAR gabungan ini mulai memfokuskan di sektor 1 tersebut yang kalau kita gambarkan itu adalah merupakan salah satu rumah permukiman warga yang dalam kondisi rusak parah, itu berada di jalur, tepat di jalur longsoran yang saat ini pun masih diupayakan disemprotkan dengan air yang ditarik dengan menggunakan alat pompa yang sebelumnya juga digunakan di hari pertama untuk melunakkan tanah yang sudah mulai mengendap, dan kemudian para petugas dapat mencangkul ataupun menggali tanah dengan lebih mudah. Dan untuk informasi, pada proses penemuan 3 jenazah sebelumnya di siang hari tadi pukul 12 waktu Indonesia Barat, itu memang ditemukan dalam kondisi tertimbun 1 hingga 1,5 meter di bawah tanah, sehingga ini pun menjadi kesulitan tersendiri, yang artinya memang tebalnya tanah di sekitar lokasi longsor ini menyulitkan petugas gabungan untuk menjalankan proses pencarian, apalagi masih ada 7 korban yang masih dinyatakan hilang. Dan kalau kita berbicara di lokasi tersebut, di rumah yang rusak atau disebut oleh tim gabungan adalah sektor 1, dikatakan hasil asesmen sementara diperkirakan ada 5-6 korban yang tertimbun di sana. Dan kalau sekarang sudah ditemukan kurang lebih 3 korban, maksud kami 3 korban, artinya kurang lebih mungkin akan ada 2 atau 3 korban lagi yang bisa saja ditemukan di sektor itu. Meskipun tidak menutup kemungkinan penemuan korban lainnya di sektor lain, karena ada 3 titik yang sebelumnya dipetakan dan menjadi fokus utama tim pencarian yang sudah mulai bergerak mencari korban hilang sejak pagi tepatnya pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi. Dan tidak hanya itu, meskipun proses pencarian masih terus berlangsung dan masih mengupayakan, namun tadi juga kami sempat kedatangan ataupun berkunjungnya PJ Gubernur Jawa Barat yang meninjau lokasi pencarian korban dan juga tanah longsor. Sebelumnya juga PJ Gubernur hadir di lokasi pengungsian sebelum akhirnya datang ke tempat kami saat ini di titik longsor untuk mencari. Namun memang proses yang ataupun kehadiran PJ Gubernur itu hanya untuk meninjau sambil melihat bagaimana kondisi dari tim SAR gabungan melakukan pencarian. Dan saat ini pun seluruh korban ataupun jenazah yang sudah ditemukan yang berjumlah 3 orang itu seluruhnya sudah dibawa ke RS Cililin untuk dilakukan identifikasi. Dan untuk selanjutnya kami pun masih menunggu proses yang dikatakan oleh tim SAR gabungan setelah ditemukannya 3 korban itu akan terus memaksimalkan upaya dalam mempercepat pencarian korban-korban yang masih dalam status hilang. Dan seperti inilah kira-kira bagaimana kondisi meskipun proses pencarian masih berlangsung. Namun kita juga masih dapat melihat ada sebagian dari masyarakat yang hadir di lokasi untuk melihat bagaimana jalannya proses pencarian. Dan kalau Anda melihat di layar kaca Anda saat ini, itu adalah sektor 1 yang sebelumnya dipetakan hasil asesmen penggunaan dari K9 Polri yang sebelumnya melacak kemungkinan besar ada 5-6 korban yang tertimbun di titik itu. Sementara itu ada 2 titik lagi yang menjadi fokus bagi tim SAR gabungan dalam mencari korban yang masih dinyatakan hilang. Seperti diantaranya adalah di sisi bawah longsoran yang agak curam ataupun terjal, sehingga itu pun menjadi salah satu kendala tersendiri. Dan perlu diingat pemirsa bahwa kondisi tanah di lokasi longsor ini cukup menyulitkan dengan kondisi yang sebelumnya adalah area persawahan, sehingga sangat memungkinkan bagi siapapun yang lewat ataupun melintasi tanah tersebut berpotensi untuk masuk ataupun terperosok ke dalam tanah tersebut. Kami pun tadi sempat menyaksikan banyak sekali petugas yang akhirnya terjebak di dalam tanah tersebut dan akhirnya harus dibantu oleh petugas lainnya agar dapat keluar dari lubang ataupun tanah liat tersebut, dan itu pun sedikit banyak menghambat proses pencarian saat ini. Namun kalau kita lihat saat ini dengan masih berjalannya proses, bisa diperkirakan bila kita mengacu pada hari pertama ini akan berlangsung hingga sore hari nanti sekitar pukul 16 atau 17 waktu Indonesia Barat sebelum akhirnya dihentikan untuk sementara. Dan kalau kita coba melihat ke sisi lainnya, selain Anda dapat melihat itu adalah beberapa rumah atau permukiman warga yang rusak, di bawah sana juga adalah salah satu titik ataupun sektor yang menjadi fokus pencarian
dari tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, dan juga relawan. Yang kalau kita lihat tadi tidak hanya menggunakan alat-alat manual seperti cangkul, namun juga menggunakan gergaji untuk memotong kayu-kayu yang memang sudah terlihat roboh untuk membersihkan dan dapat mengakses tanah di bawah rumah yang sudah dalam kondisi hancur tersebut. Sehingga nantinya bila masih sulit untuk digali akan disemprotkan kembali menggunakan air yang dipompa menggunakan mesin untuk melunakkan tanah yang sudah menggumpal ataupun mengendap tersebut dan baru digali terlebih dalam. Dan di bawah juga kita melihat masih ada petugas gabungan yang masih melakukan proses pencarian. Selain di sektor 1 yang saat ini dikerumuni oleh masyarakat. Bila kita lihat tidak sedikit juga masyarakat yang berada di sekitar sektor 1 yang kalau kami informasikan kembali itu adalah lokasi ditemukannya 3 jenazah yang sudah dikonfirmasi oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Bandung, Supriyono, bahwa 2 di antara jenazah yang ditemukan adalah anak-anak, 1 anak-anak perempuan dan 1 anak-anak laki-laki, dan jenazah ketiga yang ditemukan adalah perempuan dewasa. Itu ketiganya ditemukan di sektor 1 ataupun di area dekat rumah yang hancur yang saat ini sedang dicoba digali oleh para petugas gabungan yang ada di sana. Dan untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda, Anggi dan juga Gemma di studio. Rifki, salah satu kendalanya berarti kontur tanah yang terlalu lembek begitu ya, jadi kesulitan petugas untuk melakukan evakuasi. Nah, kalau dari pantauan Anda, Rifki, bagaimana dengan aktivitas warga di sekitar lokasi longsor ini? Apakah masih bisa beraktivitas seperti biasa? Ya Gemma, Anggi dan juga pemirsa, memang betul sekali terkait dengan aktivitas warga. Memang pada saat proses pencarian ataupun evakuasi korban yang dinyatakan hilang, masyarakat ataupun warga ini sering berkerumun untuk melihat bagaimana jalannya proses. Meskipun sebelumnya juga sudah diimbau oleh petugas gabungan bahwa masyarakat tidak diperkenankan untuk melihat. Apalagi ada beberapa lokasi yang sebetulnya cukup berbahaya karena berdekatan dengan tebing seperti yang saat ini dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Sebelumnya petugas gabungan sudah mengimbau kepada masyarakat ataupun warga untuk pergi dari area yang kayak kalau kita lihat itu ada bekas longsoran juga dan memang tentunya sangat berbahaya. Maka dari itu masyarakat pun sebelumnya sempat diimbau pergi, namun agak sulit untuk meminta masyarakat pergi karena setiap kali diminta pergi tidak berselang lama kemudian akan muncul kembali. Dan akhirnya memang ada beberapa dari masyarakat yang juga membantu proses pencarian, membantu penggalian, membantu mengangkat kayu-kayu dari rumah yang rusak. Namun kami juga harus melaporkan bahwa ada juga masyarakat yang menonton dengan posisi ataupun dari lokasi yang cukup berbahaya, sehingga kondisi ini pun diimbau oleh masyarakat untuk menghindar ataupun menjauh dari posisi-posisi yang berbahaya. Dan selebihnya dari itu kebanyakan ataupun mayoritas dari masyarakat sudah diungsikan ke posko-posko pengungsian seperti diantaranya adalah di GOR Desa Cibenda dan juga di SDN 1 Cibenda yang berjumlah saat ini di pengungsian tersebut ada 429 orang. Untuk sementara demikian, Gemma dan juga Anggi, kembali ke Anda di studio. Baik, Rifki Nafis, terima kasih atas laporan Anda. Dan pemirsa, kami masih membahas ini seputar longsor yang terjadi di Bandung Barat. Beberapa rekan-rekan di TikTok ini juga sudah berkomentar. Dari Yudi Nugroho misalnya, doa untuk Bandung Barat, semoga yang belum ditemukan ini segera ditemukan. Kemudian juga ada yang berkomentar untuk para warga serta personel BPBD dan semua tim penolong pencarian korban, semoga sehat selalu. Terus ada yang bertanya apakah korban sudah ditemukan semua? Belum ya, jadi baru ada 3, 7 lagi masih dicari. Kemudian juga ini ada yang doa dari Malaysia, semoga dipermudahkan segala urusannya. Ya, terima kasih. Oke, sampai Malaysia ya komentarnya ya. Kemudian ini dari komentar di Instagram sudah kami kumpulkan, ada dari @Arif yang mengatakan tetap kuat Bandung. Kemudian dari @Muhammad_Arif yang mengatakan lekas pulih bumi pertiwi karena banyak bencana ya di musim hujan ini ya. Kemudian dari @Nova_Bell yang mengatakan ya Allah semoga cepat ketemu dalam keadaan selamat.
Amin, kira-kira masih ada potensi itu nggak, Anggi? Ya, doa kita semua ya untuk supaya proses pencarian ini bisa berlangsung cepat dan juga efektif, karena tadi kita lihat laporan dari rekan Rifki juga bahwa lokasinya ini sulit untuk mendapatkan akses. Untuk tim yang lagi bertugas pun mereka harus mewaspadai tanah yang jeblok misalnya karena kondisinya masih belum stabil karena ini tanah longsor. Kemudian juga di tengah kondisi cuaca mungkin yang juga masih akan terus ditunggu apakah ini bisa terus dilaksanakan atau tidak. Karena untuk hari ini nanti seperti disebutkan bahwa operasi pencarian akan dilaksanakan hingga pukul 5 sore, kemudian dihentikan sampai besok nanti dilanjutkan kembali gitu. Oke, dan pemirsa, Newsline akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Newsline Trending Topic. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.